sampai ini ya. Baru metode ketiga yaitu declining balance. Nah, metode declining balance ini dia nilai asetnya, depresiasinya cepat pada tahun-tahun awal. Seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan ya, pada beberapa kasus metode yang digunakan untuk menentukan depresiasi itu bisa diubah. Jadi misalnya awalnya dengan metode declining balance. Karena apa? Karena pada tahun-tahun awal depresiasinya besar. Nah, kemudian pada tahun tertentu bisa diganti menggunakan SL, straight line. Kenapa demikian? Nah, nilai depresiasi itu kan nilai pengeluaran. Nah, dia mengurangi apa namanya? Mengurangi cash flow kita ya. Jadi kalau besar nilainya dan itu dihitung sebelum pajak ya. Jadi kalau depresiasinya besar, akhirnya present worth yang kena pajak itu kecil. Nah, itu yang disukai, akan menguntungkan. Jadinya, mengapa dilakukan perubahan, nanti dirubah dari metode A ke B, yaitu untuk mencari depresiasi yang nilainya besar, sehingga present worth yang dikenakan pajak itu kecil, gitu. Perusahaan seperti itu. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Declining balance, kemudian sinking fund, kemudian baru mengubah metode biasanya ya dari DB declining balance menjadi SL straight line. Nah, kalau sinking fund itu dia mempertimbangkan nilai uang. Jadi depresiasinya dengan mempertimbangkan nilai mata uang, mempertimbangkan value of money, nilai uang. Jadi dengan bunga. Nah, ini kecil nilainya. Nilai depresiasinya kecil sehingga jarang digunakan untuk metode sinking fund. Kita lihat dulu gimana cara menghitung depresiasi dengan declining balance. Ini saya izin off cam ya, jadi biar nggak putus-putus, nggak keluar dari Zoom. Nah, dihitungnya seperti ini. Depresiasi pada tahun ke T, D dikali book value T-1. Jadi kalau misalnya menghitung depresiasi tahun kedua, D adalah rate depresiasinya, atau tingkat depresiasi yang ditetapkan, dikali dengan book value tahun sebelumnya. Jadi kalau declining balance itu dia mengalihkan D ini tetap nilainya. Jadi sering disebut constant percentage method. Nah, jadi dikalikan persentase yang tetap dari nilai buku value-nya pada tahun sebelumnya. Nah, makanya disebut constant percentage method. Jadi untuk menghitung depresiasi pada tahun ke T, D, nah persentase ya ini ya, D dikali dengan book value tahun sebelumnya. Nah, kemudian book value pada tahun T itu bisa dicari dengan apa? Ya, seperti sebelumnya, book value tahun sebelumnya dikurangi depresiasi. Nah, ketemu book value pada tahun ke T. Atau disubstitusi, DT-nya disubstitusi dengan persamaan ini, depresiasi, persamaan ini tadi, DBVT-1 ini masuk ke sini. Nah, sehingga diperoleh book value pada tahun ke T adalah book value tahun sebelumnya dikali 1 min D, di mana D adalah kecepatan depresiasi, rate dari depresiasinya. Atau DT sama dengan D dikali 1 min D pangkat T min 1 dikali P. P adalah nilai awal dari aset, harga awal aset. Atau book value pada tahun ke T bisa juga dicari dengan 1 min D pangkat T tahun ke T ya, dikali dengan P atau harga awal aset. Nah, untuk D, sebentar ya, kita baca satu-satu ya. Rumus ini berlaku bila nilai BVT lebih besar dari atau sama dengan nilai sisa yang telah ditetapkan. Jadi nanti BVT yang terhitung itu bisa jadi lebih besar dari nilai sisanya, salvage value-nya, atau sama dengan nilai sisa value-nya, dengan salvage value-nya, atau dengan nilai sisanya. Nah, hampir selalu dijumpai perhitungan depresiasi dengan metode DB tidak akan menurunkan nilai buku suatu aset persis pada besarnya nilai sisa yang telah ditetapkan. Jadi jarang. Pada tahun akhir, maksudnya pada umur ekonomis, misalnya pada tahun 10 tahun umur ekonominya. Nah, BVT pada tahun ke-10 itu jarang nilainya sama plek dengan nilai sisa yang diestimasi gitu. Biasanya lebih besar untuk perhitungan dari depresiasinya. Maka
harus disesuaikan. Misalnya nanti dapatnya lebih besar dari depresiasi pada tahun terakhir ya, lebih besar dari misalnya pada book value tahun terakhir, nah, diperoleh depresiasi dengan perhitungan ini kan, depresiasi dengan perhitungan D1 min DT min 1P. Nah itu book value-nya harusnya kan kalau straight line kan atau SEUD kan nilai BV pada tahun terakhir sama dengan nilai salvage value-nya kan, nilai sisanya kan. Nah kalau untuk DB ini jarang sama, biasanya lebih besar. Nah karena lebih besar makanya harus disesuaikan. Jadi depresiasi pada tahun terakhir itu disesuaikan supaya nilai sisanya itu sama dengan book value tahun terakhir. Nanti ada contohnya. Nah, persentase maksimum yang diperbolehkan dipakai pada metode DB adalah 200% dari tingkat depresiasi SL, garis lurus. Bila suatu perusahaan menggunakan batas maksimum ini, maka dinamakan dengan DDB, Double Declining Balance. Jadi nanti di rate-nya kan nanti kan DB itu kan mengalihkan presentase yang konstan kan dengan book value tahun sebelumnya. Nah, jika digunakan 200% dari garis SL, dari apa? Tingkat depresiasi SL atau D dari SL, nah ini namanya double declining balance. Nah, ini sebenarnya bisa dicari juga rate-nya apa? Rate-nya rate-nya presentasinya berapa tuh dengan persamaan Matheson. Jadi seberapa besar itu bisa dicari dengan 1 dikurangi dalam kurung salvage value-nya per harga awal dikali dipangkat 1/n. Tapi sama sih, nanti juga ini ketemunya dari ini, dari 200% dikali dengan depresiasi SL. Nah, kalau pakai persamaan Matheson, gimana bacanya ya? Matheson. Nah, itu besarnya D untuk declining balance itu sama dengan 1 dikurangi dalam kurung salvage value-nya per nilai aset awal dipangkatkan 1/n, di mana N adalah umur ekonomisnya. Tapi itu sama aja ngitungnya dengan ini, 200% dikali dengan tingkat depresiasi garis SL. Contohnya ini ya, metode. Jadi kalau dengan 200% ini disebutnya dengan DDB atau double declining balance. Karena depresiasi SL itu kan 1/n besar kan ya. N adalah periode umur ekonomisnya. Jadi kalau untuk DDB 200% dikali 1/n besar. Contohnya ini. Dengan menggunakan contoh 1 pada metode SL, selesaikan kembali menggunakan metode DDB. Contoh 1, sebentar saya lihatkan contoh 1. Nah ini ya. Contoh 1, waktu kita menghitung dengan straight line. Sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta. Dengan biaya pengiriman dan uji coba sebesar 1 juta. Umur ekonominya adalah 6 tahun. Dengan perkiraan nilai sisanya atau salvage value-nya adalah 3 juta. Berarti ini P-nya 39 juta, salvage value-nya 3 juta, dan N-nya 6 tahun. Datanya itu ya. Nah, dengan menggunakan DDB, double declining balance, kan 200% dari rate depresiasi garis lurus ya. Nah, rate atau laju depresiasi garis lurus atau SL itu kan 1/n besar, ya kan? Masih ingat ya, D sama dengan 1/n besar. Lah kalau umur ekonominya 6 tahun, berarti D untuk garis lurus adalah 1/n. Lah untuk DDB ada 200% dari rate garis lurus atau SL. Rate depresiasi garis lurus atau SL. Sehingga besarnya persentasenya yang digunakan untuk mengalihkan BVT-1 adalah 200% dikali 1/n. 1/n-nya adalah 1/6. Nah, N-nya kan 6 tahun tadi. 1/6 dikali 2%, berarti 2/6 kan, sama dengan 1/3. Nah ini presentasinya yang konstan digunakan untuk mengalihkan book value T-1 ya. Nah, depresiasi tahun pertama adalah D dikali BV T-1 kan, tadi, berarti kan kalau tahun pertama book value-nya 0, berarti apa? Berarti sama dengan
nilai awal, P-nya kan. Sehingga D dikali 39 juta. Karena ini nilai awalnya 39 juta ya. Sehingga depresiasi tahun pertama adalah 13 juta. Nah, selanjutnya, depresiasi tahun kedua, ini ya. Nah, depresiasi tahun kedua, sepertiga dikali BVT tahun sebelumnya. BVT tahun sebelumnya berapa? Ini kan 26 juta. Ngitung BVT-nya gimana? 39 juta dikurangi dengan depresiasi, ketemu 26 juta. Nah, kemudian untuk mencari depresiasi tahun kedua adalah D dikali BVT tahun sebelumnya, book value tahun sebelumnya. Sepertiga dikali book value tahun sebelumnya berapa? 26 juta. Nah, ketemu 8,67 juta. Sehingga nilai book value pada tahun kedua adalah book value tahun sebelumnya dikurangi dengan depresiasi tahun kedua. Diperoleh 17,33 juta. Dan seterusnya gitu ya. Untuk ketiga, tahun ketiga, berarti ini konstan kan? Nah, sepertiga. Nah, nanti kan declining balance mengalihkan prestasi yang konstan dengan book value tahun sebelumnya. Itu apa pengertiannya itu. Jadi nanti kalau lupa kan langsung bisa ingat, oh, presentasi yang konstan dikalikan dengan book value tahun sebelumnya. Hitung presentasinya yang konstan gimana? Kalau otomatis diambil 200% dari rate depresiasi SL, berarti DDB, double declining balance. Berarti 200% dikali 1/N, di mana N adalah periodenya atau umur ekonomisnya. Gitu. Nah, tahun keempat sama sepertiga dikali book value tahun sebelumnya, 11,56 book value tahun sebelumnya kan. 1/3, 11,56 ketemu 385 juta. Nah, dapat 7,71 juta. Nah, kita lihat. Tadi, nilai sisanya kan 3 juta ya. Iya kan, disoalkan. Dari perhitungan tahun ke-6, sepertiga dikali 5,14 juta, dapat 1,71 juta. Sehingga nilai book value atau buku akhir tahun pada tahun ke-6 di akhir umur ekonomisnya adalah 5,14 min 1,7, 3,43 juta. Nah, padahal nanti savage value-nya adalah 3 juta. Nah, berarti depresiasi tahun ke-6 ini disesuaikan 5,14 dikurangi dengan 3 juta. Berapa? 2,14 juta. Nah, ini ya. 2,14 juta. Sehingga pada tahun ke-6 book value-nya sama dengan salvage value-nya 3 juta. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, enggak, coba kita hitung ini ya. Coba kita latihan sedikit. Untuk metode declining balance. Sebentar. Nah, ayo dicoba. Hitunglah nilai depresiasi dengan metode declining balance untuk aset dengan harga awal $900, umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai $70. Hitunglah nilai depresiasi tiap tahunnya dan book value di tiap tahunnya. Dianggap DDB ya, double declining balance. Jadi 200% dari rate straight line. Ayo coba hitung dulu ya. Saya beri waktu 15 menit.